seperti ini benar-benar oleh player dari tim EVOS Divine. Namun seperti biasanya kita akan disuguhkan pertempuran antara dua tim hijau di seputaran basecamp ini, King Kodok. Betul, pertempuran tim hijau akan saling bertemu juga di antara keduanya. OB, hati-hati. Pergerakan melihat satu punggawa berada di garis terdepan coba untuk disambangi, justru malah membuat dari seorang OB harus terkena headshot tadi. Gak masalah, di sisi yang berbeda juga Rasha udah mulai mendapatkan ke arah seorang The Zoom. Dan kalau kita melihat Vesaka Sriwijaya kali ini harusnya memenangkan duel terhadap Gatal Pop yang berkali-kali gagal mereka untuk menang, tapi dihadapi terus-menerus. Joel berhasil untuk memberikan damage yang begitu maksimal. Tandingan tentu saja lihat Vesaka Sriwijaya, sang pemilik basecamp secara resmi tidak ada lawan. Namun hati-hati karena pertempuran belum selesai. Ada lanjutan kali ini. Joel jangan meleng karena Onyx mengirim beberapa anggotanya untuk turun ke area basecamp bersama Eji Global juga. Berharap mereka bisa mendapatkan keuntungan dari dua tim yang sama-sama keras kepala untuk memegang kendali dari area basecamp. Dan benar, cukup komit apa yang dilakukan sama Onyx kali ini. Mereka turun, langsung mengirim dengan 3 anggota dan mereka coba untuk memberikan satu pressure dari kanan dan juga kiri. Zero bakal bermain di sisi kanan terlebih dahulu bersamaan dengan adanya Adam yang sudah mulai masuk berduel sama seorang Gardu. Gardunya pakai DP kali ini. Adam bakal coba digigit walaupun Adrian bisa dapetin satu, tapi lihat bagaimana seorang Adam dalam keadaan yang cukup low terlebih dahulu. Adam coba untuk melarikan diri. Vesaka Sriwijaya mereka menyisakan 3 orang dan nampaknya Gardu juga masih mencari celah di manakah lawan-lawannya berada. Gardu satu jump shot. Adam bakal coba dihajar habis-habisan, berhasil. Coba di take down begitu saja. OB juga akan datang ke arah seorang Adrian yang berada di area dalam. Revive sempat dilakukan, Joel masih bisa dibangkitkan tapi OB tumbang. Adrian juga harus terjatuh di tangan seorang Gold yang ternyata Onyx kali ini akan secara resmi juga terusir basecamp, tempat rumah dari Vesaka Sriwijaya. Ya meskipun OB tadi sempat terjatuh di early, tapi masih ada backupan cepat dari teman-teman yang lain sehingga dari tim God of War itu sendiri tidak bisa mengurangi jumlah player dari tim Vesaka Sriwijaya. Pertama, itu sudah bagus banget ketika Vesaka Sriwijaya harus benar-benar cepat menyelesaikan pertempuran mereka ini karena sering kali berulang kali ketika mereka melakukan fight berada di seputaran basecamp itu tim-tim lain Eji Global Onyx itu terpanggil untuk ke sana. Masuknya Onyx ternyata masih cukup kuat juga untuk dihandle oleh Vesaka Sriwijaya. Itu PR kedua mereka nanti ke depannya kita akan tetap melihat kejadian seperti ini khususnya nanti di minggu ke-6. Ya, minggu ke-6 itu bakal jadi menarik banget karena berarti mereka masih ada 3 kali pertempuran lagi di area basecamp yang harus diselesaikan. Eji Global Saifa tidak ada jalan keluar kali ini. Masih bisa 2 orang yang ternyata bakal coba di take down. OB tidak punya skill set untuk melakukan pendobrakan. Ada Diu dari jarak cukup jauh. Join sudah kawan-kawan dari Eji Global kali ini. OB dalam keadaan yang cukup berbahaya. Nampaknya bergerak ke arah dia justru malah membuat Vesaka Sriwijaya harus menelan kerugian, sedangkan Joel tertahan cukup lama, baru aja turun. Senjatanya pun dari Pocket Market kali ini tidak cukup untuk seorang Joel bisa bertahan dan benar diselesaikan di posisi yang ke-11 kali ini. Ada satu hal yang tidak, tapi ternyata yang tidak diperhatiin adalah gimana kalau kita satu hit itu bisa terjatuh. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang harus terus diwanti-wanti oleh player. Kita itu memang kadang di-damage oleh tim lawan nggak selalu satu hit pertama kita terjatuh. Tapi gimana kalau satu hit pertama kita terjatuh itu kan akan merugikan kita. Betul. Kenapa nggak tadi revive dulu temennya, kemudian yang di bagian atas itu di-handle oleh temen yang lain gitu. Sehingga mereka masih utuh 3 player, mungkin Joel di tempat yang berbeda masih bisa survive. Atau kalaupun Joel yang nggak bisa survive, seenggaknya 3 orang yang bertahan di satu tempat tadi, nge-handle 1 orang di atas itu harusnya masih bisa. Betul, adrenalin rush ini kawan-kawan dari Vesaka Sriwijaya. Mereka main nabrak-nabrak coba untuk dapetin semuanya. Padahal hal tersebut justru malah merugikan kondisi mereka. 3 lawan 1 loh, bisa tumbang 2 orang di area bawah itu cukup dipertanyakan juga. Ditambah dari seorang OB-nya emang udah gak bakal bisa ngedobrak juga. Sehingga gak ada 1 orang pun dari Eji Global yang berhasil diculik tadinya. Dan kita akan lanjut lagi. WAG berhadapan dengan adanya Eji Global kali ini. Cyrus coba untuk meladeni tim dari Eji Global lewat sisi atap. Tapi akan coba diturunkan terlebih dahulu. Posisinya gak enak banget dari WAG karena lihat X-Bore harusnya masih dalam jarak yang cukup jauh. Jalan dulu sebelum dapetin posisi yang free hit. Eji Global juga nggak mau keluar dari kompon yang memang mereka miliki karena mereka sadar kalau mereka keluar berada di area seberang itu WAG memiliki seorang X-Bore yang fokusnya ke arah para penggawa dari Eji Global. Maka dari itu keduanya sama-sama menahan diri, tidak ada move yang terlalu berlebihan, tapi
Nampaknya satu atap juga bakal coba dikuasai lagi oleh dua punggawa dari WAG. Udah ada Glometer dikejar sama seorang Alan. Berhasil coba dikantongi terlebih dahulu. Tumbang satu orang menjadi angin segar untuk WAG kali ini. Langsung bergerak. Cinoy bakal coba diincar menjadi target selanjutnya juga kali ini. Serus, Alan dan juga Krilin menunggu pergerakan dari seorang Xbor. Tapi Xbor terbaca di tangan seorang Diu. Lihat bagaimana Diu ternyata masih bermain. Tidak kelihatan di minimap. Tapi tetap bisa melihat pergerakan dari seorang Xbor. WAG setelah kehilangan Xbor, mereka akan tarik lagi ke belakang. Dan pertempuran akan menjadi pertempuran jangka panjang kali ini Bung Surya. Ya kalau dilihat tadi Cyrusnya itu sebelum melakukan fight dan mereka naik ke bagian atas itu skill dari Casey-nya masih cooldown. Itu paham betul tuh WAG. Mereka nggak mau ingin melakukan fight di sana dengan keadaan mereka belum siap dengan skill aktifnya. Ketika sudah bisa digunakan Casey-nya barulah naik player itu ke bagian atas. Xbor pun siap dan player-player di atas nggak offside juga masih di jangkauan seorang Xbor. Namun Xbor memang nggak bisa mengetahui di mana player sniper dari tim lawan sehingga dia polos banget tadi posisi open. Satu hit langsung terjatuh oleh seorang Dew. Wow, luar biasa sekali. Sedangkan pertempuran juga akan pecah di arah yang berbeda kali ini. Tim Happy udah kehilangan satu orang get high, tapi lihat bagaimana Kogar juga bakal coba dibungkam. Namun Mobata pun terjatuh. Please one tidak mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Tembakannya juga masih belum on point. Menyisakan seorang diri. Car Memory akan alin. Menyisakan dua glual. Masih berhasil selamat Please one. Untungnya masih bisa untuk melanjutkan pertarungan. Tapi WAG masih belum selesai. Masih muter-muter. Lihat bagaimana seorang Diu sekarang udah mulai menempel dua punggawa dari AEG Global yang lain. Itu Baros dan juga Cinoy. Saya dapetin satu orang Alan. Dan saya harus tumbang. WAG pun tumbang di posisi ke-10 kali ini. Ya nggak ada ruang lagi untuk WAG bisa kabur atau melarikan diri dari satu tempat itu karena semakin lama bertahan di sana. Satu player dari tim AG Global yang berhasil mereka eliminate itu berhasil di revive kembali lagi ke tempat itu dan benar-benar sudah dikepung itu pergerakan dari satu komponen itu. Makanya cukup berani tadi ketika Dewnya sudah ada di posisi yang cukup baik, mereka langsung mendobrak dua player yang sudah terdeteksi muter-muter di tempat itu aja. Yes. Cukup berani tadi, makanya dari AG Global sudah selesaikan di pertempuran itu dan ngebuat mereka akhirnya dapetin poin eliminasi dan gak ada gangguan lagi harusnya mereka nantinya ketika bergerak mungkin ke arah base camp selanjutnya atau ke sunside nanti. Seenggaknya gak ada satu tim yang mengganggu mereka, mengurangi jumlah tim yang akan mengganggu mereka. Betul, lihat bagaimana masuk menit ke-9 kali ini EVOS Divine coba untuk menggunakan rotasi keduanya keluar dari Militia. Setelah tadi Forest Red juga cukup lama mereka tahan, tidak ada siapapun, memang sempat bertempur di daerah early karena memang tadi rasanya dikirimkan untuk main sendiri sehingga dapat 2 poin eliminasi. Cuman sekarang baru bergerak nahannya lama banget juga tadi di Militia. Setelah dapat Forest Red, Militia nahan beberapa menit, kemudian sekarang baru bergerak kembali dan membuat akhirnya nih EVOS Divine sudah sesuai dengan apa yang memang mereka mainkan, yaitu objective play. Mereka tidak perlu meladeni, mereka tidak perlu mencari, mereka cukup bertahan sampai karena late game. Saifa bertemu dengan satu tim lainnya kali ini ada Expan yang harusnya di sana dalam keadaan tidak baik-baik saja. Coba diterabos, masih ada pertukaran. The Cost dapetin satu orang Saifa, tapi Cina juga masih bertahan. Kali ini bakal coba dihajar. The Cost coba melarikan diri. Mau kemana dia? Tidak bisa kemana-mana karena ada seorang Diu yang datang tepat waktu. Ending coba dilakukan. Cinoy masih coba berdansa di area kiri melawan seorang The Cost. Valtnya juga harus terjatuh dan Abeng tidak bisa selamat. Expan juga harus rata di sisi yang ke-9. Ini percaya diri banget AG Global main temponya ya, mereka main tempo lambat, main di luar aja, lihat aja padahal mereka sudah selesaikan WAG. Sebenarnya bisa aja kalau mereka mau masuk ke dalam zona lebih aman lagi, tapi ternyata mereka cukup lama bertahan di sana. Mereka clear lagi satu tim yang akan mengganggu mereka ya, dan benar-benar sudah peluang mereka bisa masuk ke dalam zona-zona selanjutnya itu semakin besar dengan catatan tim-tim yang harusnya masuknya bareng mereka itu sudah hilang. Yes. Tinggal nantinya ketemu benar-benar tim yang drop zone-nya ada di depan, entah mereka sadar atau tidak itu masih ada di tempat mereka kayak base camp. Mereka mungkin nggak tahu tim yang ada di base camp ini masih bertahan di sana atau tidak, atau yang di seputaran karosel nantinya masih ada di sana atau tidak. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah gunakan binokularnya untuk mendeteksi apakah ada player. Dan sekarang bukannya waktu untuk mereka nahan lagi bagian luar kalau menurut aku ya. Untuk AG Global itu tinggal objektif mereka masuk ke dalam zona karena poin eliminasi mereka sudah cukup banyak, tinggal poin placement mereka saja yang harus bisa didapatkan top 5 lah minimal. Betul, nah AG Global ini poinnya 48 guys, sekarang udah dapat 12 poin eliminasi. Kurangnya sama EVOS itu 38 poin, jadi kalau AG Globalnya ngebut juga tiba-tiba dapat 30 poin something, jelas ini menjadi tanda bahaya buat EVOS Divine. Maka dari itu EVOS Divine
Bener banget sekali juga, jangan pernah takut jika ada kesempatan untuk mencuri poin eliminasi karena itu masih tetap dibutuhkan walaupun perbedaan sempat menyentuh ke arah 30, tapi yang mengejar adalah G Global yang notabene bertempur dari early udah dapat 12 poin eliminasi, masih bisa bertambah lagi bahkan kalau sampai mendapatkan Buya dan ditambah lagi poin eliminasinya meledak ke arah 30 poin, disamakan poin dari EVOS Divine nanti. Sedangkan Onyx kali ini cenderung defensif setelah mereka kalah terhadap Vesaka Sriwijaya, mereka hanya menggunakan beberapa launchpad untuk berpindah dari kompon ke kompon aja sampai berada di area railroadnya terlebih dahulu. Dinokular udah digunakan, info didapatin bahwa di atas masih ada Siro membuka tembakannya kali ini. Cukup berani, memasak satu buah granat juga. Zoom bakal coba untuk dicari, coba untuk dicar damage connect ke sana ke arah seorang Wangam, tapi masih belum cukup. Masih bisa bersembunyi juga. Ada kompon paten dan sudah masuk dalam zona. Harusnya tidak akan bisa terdeteksi lagi oleh seorang Adam dan kawan-kawan kecuali dari tim flashnya memaksa masuk. Itu bakal jadi momentum untuk Onyx bisa menghajar, menghujani ke area bawah, Bung Surya. Ya, kalau mereka usir-usirin tim flash, seenggaknya tim flash itu akan sulit lah masuk ke pertahanan dari tim Onyx ini. Tapi ya itu, tim flash masih merasa cukup kuat, mereka di sana bertahan, masih banyak obstacle juga yang bisa digunakan mereka untuk menghalau tembakan dari tim Onyx yang berada di bagian atas. Masih yakin aja ini memang untuk melakukan fight jarak dekatnya mungkin tidak akan terjadi. Melakukan tembakan dari jarak jauh semaksimal mungkin masih bisa mereka lakukan. Tapi di bagian bawah nih terjatuh deadnya, masih ada vending mesin, gak dijagain, itu membuat kesempatan tim flash masih bisa revive. Walaupun pada akhirnya nanti akan ketahuan juga player yang baru aja di revive akan turun ke daerah mana apabila Onyx masih bertahan di atas. Tapi ini dia pergerakan tambahan yang akan dilakukan Onyx cukup berani dan ada resikonya sebenarnya. Waduh, EVOS Divine terkena dua anggotanya, asal 24 di sana membungkam para punggawa dari EVOS Divine. Bahkan 3 nampaknya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi karena Core Memory coba untuk merembut compound kali ini. Kocel masih coba untuk memaksimalkan eksplosif dari Trogonnya, belum mengenai siapapun. Di sisi yang berbeda ternyata ada tim Flash juga yang melihat bagaimana Core Memory yang sudah menempel ke area compound dari EVOS malah membuat dirinya pun berhasil untuk di takedown. EVOS memang tidak dapat apapun, tapi EVOS tidak kehilangan apapun. Zero bermain dengan cukup mengerikan, satu buah granat yang connect karena 2 punggawa sekaligus. Dan lihat kedatangan tamu yang berbeda, Core Memory juga bakal di absen. Lihat 2 anggota lainnya masih coba untuk bersembunyi di area belakang. Tapi para punggawa dari Onyx sadar kali ini 7 poin eliminasi mereka kantongi. Kogar akan coba dicari dan 2 punggawa dari tim Flash juga akan coba diburu kali ini. Onyx mereka dapat semuanya, mereka dapat zona, mereka dapat compound, dan mereka dapat kesempatan kali ini. Sudah pada menghilang, ABCD kelihatan terbaca, langsung coba dialih sama 3 orang. Dan dampaknya tim Happy tumbang di posisi yang ke-7. Kemudian juga ada tim Flash yang harus tumbang di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa, Bung Surya. Ya, kuat banget ini pertahanan dari tim Onyx juga tadi. Begitu satu player berhasil dibuat terjatuh, mereka langsung turun ke bagian bawah, nggak dikasih vending mesinnya ke siapapun yang masuk daerah ini. Ditambah lagi zona keempat tadi masih ada di posisi mereka, sehingga mereka cukup aman sejauh ini. Nggak ada gangguan seenggaknya dari EVOS, nggak bisa nembak ke arah sana, dari EG juga nggak bisa nembak ke arah sana karena masih ada tembok dari bangunan itu sendiri. Tinggal gimana caranya mereka memikirkan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena zona selanjutnya nggak ada di tempat mereka, sementara di atas mereka sudah cukup ramai player-player dari tim PA Esports yang bisa saja nanti akan gangguin ketika mereka bergerak pelan-pelan masuk ke dalam zona. Tidak dengan EVOS Divine, mereka masih sedikit banget tersenggol oleh pinggiran zonanya. Ada satu kendaraan juga yang bisa saja nanti akan dipasang sebagai barrier mereka untuk bertahan. Tapi itu dia launchpadan sudah dilakukan oleh PA Esports menuju ke arah EVOS Divine. Tadi dulu ini 2 arah, berarti Onyx juga sadar bahwa loncat yang dari atas ini akan membuat dari Onyx juga join ke dalam pertempuran. EVOS Divine berada di area tengah, namun PA Esports juga tidak 100% aman. Tembakan dari EG Global juga akan mengganggu karena mereka EVOS harus bertahan dengan sekuat tenaga. Sedangkan dari PA Esports juga coba untuk mendobrak masuk ke area dalam. Satu lemparan granat lagi dan lagi connect. Zero mulai meledakkan semua yang ada. Namun EVOS akan keluar menghadapi Onyx kali ini. Tembakan demi tembakan masih sedikit misread. Coba untuk mengincar dari belakang, justru dia yang harus tumbang dan terjatuh. Sedangkan Kocel tertahan, Handcon juga tertahan di area belakang. Sedangkan dari serang Kocel sudah terlanjur masuk, terlalu dalam membuat dirinya harus tumbang. EG Global dapetin free hit, nyaman banget mereka. 3 tim saling berseteru dan Onyx mampu meratakan PA Esports. Aim God sisa sendirian dan dampaknya Aim God
juga tidak akan bisa bergerak lebih jauh lagi. Tiga punggawa dari Onyx masih coba bertahan dari gempuran Energy Global yang ternyata masih bisa di take down sama seorang Diu juga. Adam gak dapat posisi yang nyaman untuk bersembunyi. Energy Global datang dari high ground, membuat dari dua punggawa Onyx pun sedikit ketar-ketir kali ini. Masih utuh 4 anggota, masih resource-nya banyak juga, dan Adrian harus menahan diri. Gak mau mencoba main agresif, tapi diselesaikan dengan begitu cepat. Tumbang 2 arah sekaligus. Energy Global berhasil mendapatkan